sehat semuanya? Sehat. Sehat lahir batin? Ya, Pak. Amin. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir ini barangkali? Banyak. Ya, ini kita sudah ujian ya, jadi agak berkurang pembelajaran kita pada kesempatan di siang hari ini, apalagi sudah siang-siang begini, nampaknya kan ngantuk, lapar, entah ini itu kan, sehingga barangkali tidak bisa semuanya hadir, tapi alhamdulillah masih ada yang bisa hadir. Ya kita ucapkan syukur kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillah. Ya, pada materi yang minggu lalu sudah disampaikan tentang materi apa itu kira-kira? Masih ada yang ingat, Pak? Tentang masa kejayaan Islam. ya, masa kejayaan Islam, sejarah Islam ya. Ada berapa periodisasi? Ada tiga. Tiga. Yang pertama Periode masih. Ya. Kedua pertengahan. pertengahan, terus Periode modern. ya. Kemudian apa lagi? Tokoh-tokohnya ada yang ingat? Ada. Apa tokohnya? Coba Rizka. Yang pertama siapa tokohnya? Ibnu Filsafat. Ibnu Rushd itu tokoh dalam hal filsafat ya. Kemudian Dila apa lagi? Al-Ghazali, tasawuf. Tasawuf, ilmu tasawuf tentang tasawuf sufi ya. Al-Ghazali. Kemudian ada lagi Fitra Fadila. Ferdi ya apa? Al-Kindi tentang apa itu ilmunya dia? Lebih ke astronomi. Astronomi, perbintangan. Lalu ada lagi satu lagi, Indah. Ibnu Sina, Ibnu Sina, Avicena kalau orang-orang bilang Avicena. Ya. Ilmu tentang kedokteran. Jadi semuanya adalah ulama-ulama Islam yang hidup pada masa kejayaan Islam. Baik. Lalu pada pertemuan kita pada hari ini, insya Allah akan kita bahas tentang materi taat aturan. Ya. Jadi kita hubungkan dengan materi yang minggu lalu. Kalau kita taat aturan, insya Allah akan bisa mencapai pada kejayaan Islam. Ya, kita sebagai generasi Muslim, kalau mau kembali lagi Islam jaya, maka taatilah aturan-aturan yang dibikin oleh Allah pertama dan Rasulnya, dan juga yang dibikin oleh manusia yang sekiranya tidak membahayakan kita dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Aturan dibikin bukan untuk dilanggar, tapi untuk ditaati. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah ini, apa gambarnya ini? Kereta api, kenapa itu? Ini menunjukkan bahwasanya kereta api disiplin dia, ya, disiplin, tepat waktu. Termasuk pesawat, kalau kita standby itu tertinggal jadwal keberangkatan kereta api ataupun pesawat. Jadi kita yang menyelesaikan, bukan mereka, ya. Sehingga dengan begitu ini sebagai teladan ya bagi kita agar terbiasa untuk disiplin dan aturan. Ya, aturan. Coba itu lihat apa itu? Siapa itu? Sambo. Lalu apa itu? Pembunuhan. Bencana ya. Itu satu lagi apa itu? Yang ada sana. Kasus apa itu kira-kira? Korupsi di KPK ya. 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 Lalu ada lagi nih apa ini? Apa yang suka ini? Kami. Saya punya tiga itu. Sering melanggar deh. Tidak, Pak. Ini tak ada. Ada. Melisa. Ya kita di desa tak ada namanya polisi ya. Ya. Paling polisi tapi kamtipmas saja. Ya. Polisi tidur. Ya. Itu di jalan kerjanya. Ya. Ini gambar yang kedua berikutnya ada lagi apa ini? Kebakaran hutan kan kebakaran jenggot. Kebakaran hutan asli bukan jenggot. Ya. Coba direnungi lagi. Kira-kira dari gambar-gambar tadi itu akibat apa pengaruhnya? Sebab apa ya? Iya. Terjadinya
pembunuhan, korupsi, terjadinya pelanggaran lalu lintas, terjadinya kebakaran hutan. Itu akibat ulah siapa itu? Manusia. Ulah manusia. Itu sengaja apa tidak kira-kira? Sengaja. Bisa dua kemungkinan, bisa disengaja, bisa tidak. Ya. Itu akibat kenapa manusia bisa melakukan itu? Kenapa manusia mau melakukan tindakan yang begitu? Karena apa mereka itu? Tidak dan tidak apa dia? Kok sering melanggar tuh? Tidak mengikuti. Kira-kira. Ayo ada yang bisa melanggar. Kenapa mereka melanggar lalu lintas? Kenapa mereka berkorupsi? Kenapa mereka menebang hutan sembarangan bahkan membakarnya? Kenapa itu? Karena manusia apa itu? Ya, manusia. Manusia kenapa dia? Sifatnya Serakah. serakah, ya betul. Manusia itu serakah sifatnya, tomak ya, pengen menguasai. Lalu ditepu dengan cara-cara yang bagaimana? Cara-cara yang tidak baik, artinya melanggar tidak taat bahaya ini kita kalau sering melanggar peraturan. Kalian di sekolah sering tak tertib, tak disiplin, itu terbiasa nanti itu melanggar aturan. Aturan sekolah biasalah. Nanti lama-lama aturan negara bahkan aturan Tuhan akan dilanggarnya. Ya itu bahaya ya. Hindari dari sikap yang tidak taat kepada aturan. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada siang ini adalah ini. Yang pertama pembahasan Quran yang terbiasa. Yang kedua bersikap taat aturan dan tanggung jawab. Kemudian membaca Quran surah Nisa ayat 59 sebagai makhrajnya. Kemudian mendemonstrasikan bacaannya, lalu menjelaskan makna per kata dan isikan dengan lalu menjelaskan hikmah taat aturan. Yang terakhir apa itu? Keterkaitan antara ya, perintah taat aturan ya, masalah itu. Taat aturan dengan ketentuan Allah, patuh dengan ketentuan Allah. Baik, ya. Kita masuki pada membaca surah An-Nisa ayat 59. Kita baca sama-sama sesuai dengan bacaan huruf tajwidnya ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baru ulang dari ati Allah ya. 1, 2, 3. Ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Mau baca terjemahannya tuh? Ya. Ada yang membaca terjemahannya? Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulul amri pemegang kekuasaan di antara. Bagus sekali terjemahannya. Itu surah Nisa akan kita kupas sama-sama. Yang pertama adalah perintah untuk taat Allah dan Rasul. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Nah, ini. Contoh taat Allah dan Rasul apa itu? Dalam gambar itu apa contohnya itu? Itu termasuk indikasi taat Rasulnya. Selain taat apa lagi kira-kira? Pak? Ngaji. Apa lagi? Berpuasa. Ya, menjalankan kewajiban, menjauhi globalnya. Kita taat kepada Allah dan Rasul. Itu. Berikutnya taat kepada ulil amri. Apa itu ulil amri? Pemimpin kan? Nah, ini ada bermacam-macam. Ini ada Jokowi, presiden kita. Kita semua harus taat pada aturan. Karena seorang pemimpin kan, tentu dia menggerakkan anak anggotanya untuk taat pada aturan masyarakat. Ada
Ada lagi ini taat kepada pemimpin muslim. Ada lagi nih Gus Ba, ini Kiai Kondang viral yang mengatakan bahwasanya ulil amri itu bukan Pak Lurah, Pak RT bukan, tapi konsep asbabun nuzulnya adalah ketika masa perang ya. Waktu itu kan perang melawan orang kafir. Jadi kita pasukan harus taat kepada komandannya begitu. Kalau komandannya suruh maju, maju, suruh mundur, mundur begitu. Sehingga insya Allah akan memenangkan peperangan di masa itu zaman Rasul dan sahabat ya. Perang melawan orang kafir, melawan orang-orang yang ingkar ya. Yang melawan kepada kelompok umat Islam. Ya. Ini pendapat beliau. Jadi nanti silakan dielaborasi lagi dalam materi taat aturan yang berkenaan dengan apa itu ulil amri, siapa itu dan bagaimana perbedaan pendapat di antara para ulama tentang masalah ulil amri. Ya. Berikutnya taat kepada Guru dan orang tua. Itu salah satu contoh taat. Tapi bukan cuma salaman aja itu tidak ya. Iya. Artinya itu hanya simbol saja. Taatnya adalah ketika diperintah suruh mengerjakan suatu kerjakan, disuruh meninggalkan ditinggalkan, larangannya itu ya. Taat kepada guru artinya seperti itu. Kalau salaman saja itu gampang ya. Iya. Ya Allah sallallahu Muhammad. Allah sallallahu Muhammad. Allah Muhammad. Baik, kita masuki sesi berikutnya yaitu pengelompokan. Ya, dibagi kelompoknya, dibagi berapa satu ya 4 ya. 4 kelompok nanti akan berdiskusi tentang materi yang akan dapat bagikan melalui LKPD ini, itu lembaga kerja belajar. Diskusinya silakan dipresentasikan oleh kelompok satu dulu. Tentang apa itu temanya? Tentang pelanggaran terhadap aturan Terhadap aturan Allah dan Rasulnya. Apa solusinya? Ya, kita mengidentifikasi pelanggaran, lalu solusinya apa? Biar tidak terjadi pelanggaran lagi. Jadi Pak silakan disampaikan. Bisa berdiri. Perwakilan kelompoknya berdiri, silakan dibaca hasilnya apa? Jalannya nanggapin ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab pelanggaran terhadap aturan Allah dan Rasulnya. 1. Lemahnya iman, kurangnya ilmu pengetahuan agama. Solusinya, memperkuat iman dengan pengalaman ilmu agama secara menyeluruh. Dengan pengamalan ya. Ya. Dengan pengamalan ya. Terus lagi Ilmu agama hanya dijadikan pengetahuan dan tidak diamalkan. Solusinya, memperbanyak belajar agama sekaligus pengamalannya. ya, terus Pengaruh sosial budaya. Solusinya, membentengi diri dari pengaruh sosial budaya yang tidak baik. ya, baik. Berikan hapus tangan. Ya, silakan ada yang bertanya barangkali, silakan. Nomor 2 ya. Ya. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya dengan kelompok 1. Apa sih contoh pengaruh soal budaya? Ya, terima kasih. Ya, silakan dijawab satu. Apa contoh daripada pengaruh sosial budaya sehingga mempengaruhi orang berani melanggar aturan Allah, berani melanggar aturan yang Allah buat? Apa? Kenapa? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama, pengaruh internet, dan yang kedua, pengaruh lingkungan budaya. Ya boleh juga, karena mungkin kita terlalu banyak diasupi oleh makanan-makanan pengetahuan dari internet sehingga menimbulkan pikiran-pikiran yang bisa saja barangkali melanggar aturan Allah. Ya, itu efek negatif daripada dunia internet, media sosial. Yang kedua, apa tadi? Lingkungan budaya sosial sekitarnya. Boleh juga itu bisa terjadi sehingga dapat mempengaruhi seseorang berani melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Baik, terima kasih. Beri hapus. Baik, anak sekalian. Terima kasih sudah presentasi semuanya dan semuanya alhamdulillah bagus-bagus semuanya ya hasilnya ya. Ini berarti bisa berikan pemahaman yang sempurna kepada kalian tentang pentingnya taat pada aturan. Karena tadi disampaikan problem-problem masalah, kenapa terjadinya pelanggaran, ya,
sehingga muncul pelanggaran terhadap aturan. Lalu solusinya apa? Ya. Jadi kita identifikasi masalah, bukan saja mengidentifikasi tapi juga mencari solusi daripada masalah itu sendiri ya. Itu namanya kita belajar pada pembelajaran pada masalah, problem based learning ya. Yes. Sebelum kita akhiri, Bapak akan kasih tugas akhir post test ya. Ini nanti dikerjakan sebentar sebelum ya pulang ini ya, nambah nilai, menguji lagi, bukan menguji keimanan, dan menguji hasil pengetahuan tadi ya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai semuanya? Silakan dikumpul kembali tugasnya. Ini menjadi bahan renungan ya. Ya, kalau yang nilainya bagus berarti dia paham sekali. Nah, yang bagus dia paham tadi mana? Ya, baik. Sebelum kita akhiri, kita akan mengambil kesimpulan. Ya, siapa kira-kira yang mampu untuk memberikan kesimpulan ke materi pembelajaran kita pada siang hari ini? Maksud ulil amri ada beberapa pendapat. A. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, ahlul ilmi wal fikih, sahabat Rasulullah. B. Al-Mawardi, Umaroh, ulama, fuqaha, sahabat Rasulullah. Dua sahabat saja, Abu Bakar dan Umar. Ada lagi pertanyaan apa semua tentang aturan yang cepat ya? Ya, silakan. Berani ya, kita silakan. Berarti tenang. Hati dan pikiran tenang, kehidupan lebih terutara, akan mendapat kemudahan dalam segala urusan. Ya baik, ya bagus sekali. Taat aturan itu adalah ada aturan yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya, ada aturan yang dibuat oleh manusia termasuk pemimpin negara, presiden dan di bawah, termasuk aturan. Lalu aturan yang paling kecil adalah lingkup keluarga, aturan orang tua kita. Semuanya perlu kita taati. Ya, ada yang bertanya nggak? Ya, silakan. Bagaimana pendapat kita kepada pemimpin yang zalim? Maksudnya bolehkah taat itu ya? Ya. Ya, bagaimana hukumnya? Ada yang menjawab ini barangkali? Bagaimana hukumnya taat kepada pemimpin yang zalim? Barangkali ya, boleh? Ada yang boleh, ada yang tidak? Ada. Boleh tidak? Tidak. Tidak boleh, kenapa? Kenapa tidak boleh? Karena jalannya sesat. karena jalannya sesat. Ya, oke. Ya, jadi taat kepada pemimpin itu selagi pemimpin taat kepada Allah dan Rasulnya. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul yang wajib kita taati. Kalau pemimpin yang ingkar kepada Allah dan Rasul, tidak perlu kita taati. Ketaatan itu hanya dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul. Aturan apapun yang dibuat, kalau bukan dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul, tak perlu kita taati. Orang tua misalnya suruh kita maksiat, maka tidak boleh kita taati. Negara bikin aturan supaya kita aman, tertib, damai, kita taati. Gitu, ya. Jadi tidak ada ketaatan fi ma'la ta'ata fi maksiatillah. Tidak ada kebolehan di dalam taat kepada maksiat daripada hukum Allah dan Rasulnya. Gitu, ya. Baik, terima kasih. Untuk pertemuan kita pada kesempatan ini, bagaimana suasana belajar kita pada siang hari ini? Menyenangkan? Silakan menanya, gitu ya? Tidak ya? Ya, baik. Kita mudah-mudahan selalu diberikan Allah umur yang panjang, berkah, yang bisa taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan pertemuan minggu depan kita akan bahas tentang pentingnya kompetisi dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Minggu depan kita akhiri dengan alhamdulillah.
Tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.